Apa sih yang dipikirin kalian kalau saat Hari Raya Idul Fitri udah di depan mata? Ketupat dan opor ayam, wah itu wajib tuh. Tapi harus ada juga nih cemilan ringan yang bisa bikin kumpul keluarga terasa hangat. Iya kan? Ngomongin cemilan nih, nastar gak boleh absen saat lebaran. Ayo ngaku, siapa yang doyan makan nastar? Kalau saya sih, jangan ditanya fams, doyan banget. Tapi fams, ada nih nastar yang bentuknya gemesin, kayak kamu. Iya, namanya nastar 3 dimensi. Fams, nastar 3 dimensi ini udah banyak dilirik warga. Gak cuma rasanya aja yang endolita, cemilan satu ini makin menarik karena berbentuk karakter yang unik. Kalau kalian mau bikin sendiri pasti bisa, soalnya bahan pembuatannya masih sama dengan nastar lainnya. Jangan lupakan isian nastar, si selai nanas. Oke? Ngomongin nastar fams, cemilan ini ternyata punya fakta yang unik dan menarik. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yakni ananas atau nanas, dan tartjes atau tar. Kemudian pelafalannya disingkat menjadi nastar. Cemilan ini juga terinspirasi dari kue pie yang dibuat di dalam loyang. So, kalian pasti ngira ya kalau nastar ini adalah jenis kue kering, ya? Nyatanya salah fams. Menurut sejumlah pakar kuliner, nastar masuk dalam kategori cake karena teksturnya yang lembut dan lembab. Bagi etnis Tionghoa, nastar dianggap sebagai onglai yang berarti pir emas. Onglai dipercaya sebagai simbol dari kemakmuran, rezeki, dan keberuntungan. Kalau adonan nastar sudah siap, tinggal dibentuk aja fams. Nastar 3 dimensi ini ukurannya jumbo dibandingkan nastar biasanya, yaitu sekitar 15 gram. Selanjutnya, beri campuran warna dan bentuk sesuai karakter fams. Nah, proses inilah yang butuh kesabaran tingkat dewa karena masih dilakukan secara manual fams. Jangan lupa, beri isian selai nanas fams. Tinggal bentuk adonan sesuai karakter yang diinginkan deh. Tuh kan, cakep. Kalau udah begini, nastar tinggal di oven aja selama 1 jam dengan suhu 140 derajat Celcius. Agar adonan nastar tidak pecah setelah di oven, pastikan campuran adonan sesuai dengan takaran. Lalu, pilihlah oven dengan suhu panas yang stabil. Nah, jadi deh, nastar 3 dimensi. Fams, rasa nastar ini lembut banget karena dibuat secara manual. Nastar karakter ini harus diorder dulu ya. Untuk harga per 12 buah dengan karakter berbeda mulai dari Rp150.000. Worth it lah ya. Dengan proses pembuatannya yang rumit. Yoi nggak fams? Kue kering yang ini juga biasa terhidang di saat hari raya lebaran. Yup, lidah kucing. Selain rasanya enak, kue kering ini semakin meriah karena warnanya yang menyerupai pelangi. Cantik ya fams? Kue kering ini ternyata sudah banyak tersebar hampir di seluruh Indonesia fams. Tidak hanya di perayaan Hari Raya Idul Fitri aja, perayaan Natal dan Tahun Baru Imlek, cemilan ini juga tersaji untuk para tamu. Ini fams, bahan untuk membuat lidah kucing. Karena temanya pelangi, harus ada pewarna makanan dong. Dulunya fams, kue lidah kucing ini dibuat untuk memanfaatkan sisa bahan kue aja. Itulah sebabnya. Bahan yang digunakan terbilang cukup sederhana, tanpa memakai telur kuning. Kalau mentega berperan membuat rasanya lebih gurih fams, gula harus dipilih karena cenderung lebih mudah bersatu dengan bahan lainnya. Lanjut, adonan harus dibagi menjadi 7 bagian fams. Kemudian, tambahkan pewarna makanan yang dijamin aman untuk dikonsumsi. Oh iya fams, konon, kue lidah kucing ini berasal dari Belanda. Kue ini masuk Indonesia seiring dengan kedatangan kaum kolonial saat itu. Dalam bahasa Belanda, kue ini dinamakan dengan katetong, yang artinya lidah kucing. Karena bentuk kue ini tipis, maka muncul nama kue lidah kucing fams. Kalau warnanya sudah tercampur, baru deh satu persatu dibentuk di atas loyang. Wup, harus sabar ya, agar warna yang dihasilkan bisa lebih hidup fams. Ada sedikit tips nih saat menyemprot adonan ke atas cetakan. Jangan ditekan sampai melebar. Cara ini bisa menghindari pinggiran kue yang terlalu tipis dan cepat gosong. Nantinya adonan kue ini bisa otomatis melebar dengan sendirinya saat di oven nanti. Proses panggang kue ini nggak perlu waktu lama. Seperti pembuatan roti, kurang lebih 20 menit aja. Kue lidah kucing sudah matang. Setelah matang fams, kue lidah kucing tinggal dilepaskan dari loyang. Cukup dorong kue lidah kucing dengan spatula besi. Saat masih panas ya. Oh iya,
Lidah kucingnya masih panas, punya tekstur lentur fams, jadi nggak mudah patah. Gak perlu tunggu dingin, kue lidah kucing udah bisa dikemas dalam toples. Selagi masih hangat, segera tata kue dalam toples dan tutup ketika sudah dingin betul. Kalau dibiarkan terlalu lama, kuenya bisa jadi melempem fams. Udah lama banget kue kering menjadi tren sajian saat lebaran tiba. Tapi gimana kalau kue kering dalam bentuk cake ya? Ini dia fams, kue tart kastengel yang dimaksud. By the way, kalian tahu kastengel dong? Itu tuh kue kering yang ngeju abis dan masih saudaraan sama nastar. Sekarang, kastengel gak cuma dalam toples saja fams. Kue keju ini bisa dibuat jadi kue tart, lengkap dengan krimnya yang super enak. Kita bikin kastengelnya dulu deh. Kalau dilihat sih, takaran kejunya lebih banyak daripada tepung terigunya. Perbandingannya 70% keju dan 30% tepung. Ini full keju banget fams. Jadi hasil kastengelnya super renyah dan mudah hancur. Kalau rasa sih, jangan tanya. Berasa beneran makan keju. Meski populer di Indonesia, kastengel aslinya dari Belanda. Kata kas dan stengels dalam bahasa Belanda artinya keju batangan. Maklum deh, negara kincir angin ini memang terkenal sebagai penghasil keju terbaik di dunia. Edam dan Gouda adalah keju-keju Belanda yang sudah mendunia fams. Diperkirakan kastengel sudah ada sejak abad ke-8. Kastengel dibawa oleh nyonya-nyonya Belanda berbarengan dengan masuknya pasukan kolonial di Indonesia fams. Dulu sih kastengel cuma dibuat khusus saat perayaan besar aja fams. Zaman now, gak harus tunggu lebaran kalau cuma ingin makan kastengel. Sekarang bikin krim kejunya. Dari awal, kastengel emang paling gampang dimodifikasi. Salah satunya dalam hal ukuran. Dulu, kastengel dicetak dalam bentuk batangan dengan ukuran mencapai 30 cm. Kebayang dong, ribet banget bawanya. Apalagi kastengel masuk kategori kue fragile, alias gampang remuk, kayak hati aku. Nunggu jaman kamu. Sekarang sih, kastengel lebih simpel, dengan ukuran kurang lebih sepanjang 3 cm aja. Fans, ngomongin kue tart, model kue kayak gini diperkirakan sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Dulu sih bentuknya masih sederhana banget. Gak kayak sekarang, ya udah beraneka rasa dan jenis ya. Lihat nih fams, kulit lumpia yang dibuat dengan proses yang unik. Adonan langsung diletakkan di atas wajan yang panas dengan tangan secara langsung. Bahkan, pengambilan kulit lumpia yang sudah matang juga diambil tanpa bantuan alat masak lain. Hanya kuku besi yang dipakai di bagian jari kelingking. Waduh, gak kepanasan tuh. Fams, satu orang pekerja di sini bisa membuat 7 kulit lumpia sekaligus loh. Total, ada puluhan ribu kulit lumpia bisa dibuat dalam sehari. Setelah menjadi lembaran begini, kulit lumpia bisa dibuat sebagai kudapan khas Garut yang dinamakan sumpia. Untuk isiannya, siapkan udang rebon yang dicampur dengan bumbu-bumbu, mulai dari garam, gula, bawang merah, dan bawang putih. Tinggal bikin sumpia deh. Kulit lumpia dibagi menjadi 6, lalu beri isian dan gulung. Dalam 1 bulan, produksi sumpia ini bisa menghabiskan sekitar 1 ton udang loh. Wah, banyak juga ya. Konon, sayangnya tidak diketahui kapan kudapan sumpia ini dibuat. Yang jelas, kudapan ini mulai populer di Indonesia pada tahun 1990-an. Kemudian, banyak dijumpai di beberapa daerah di Indonesia, seperti Garut dan Cirebon. Setelah diberi isian, sumpia digoreng. Oh iya, bahan bakarnya juga masih menggunakan bahan bakar kayu untuk menciptakan cita rasa yang khas. Kudapan ini cukup digoreng sekitar 20 menit, sampai warnanya berubah kuning keemasan. Setelah matang, angkat dan dinginkan. Selanjutnya, sumpia dimasukkan ke dalam mesin spinner untuk mengurangi kadar minyaknya. Baru deh, di-packing. Saat hari raya tiba, jumlah sumpia yang terjual bisa mencapai 50 ton fams. Tekstur yang renyah dan rasa yang gurih bisa bikin nagih. Nah, ini juga ada satu alternatif nih yang bisa jadi temannya ketupat atau lontong. Nah, seperti apa? Yuk, kita lihat sama-sama ya. Ini dia. Di Kudus fams, kalian wajib cobain nih nasi opor gosong. Opor yang satu ini memiliki aroma khas bakaran yang berbeda loh.
Tekstur dagingnya juga beda, lebih lembut karena dimasak dengan pas. Istimewa. Kalau mau coba, boleh nih datang ke Jalan Niti Semito. Warung ini gak pernah sepi pengunjung, fams. Dalam sehari penjualnya bisa masak sampai 100 ekor ayam kampung tuh. Wih, banyak banget. Konon, kuliner ini adalah santapan favorit Kanjeng Sunan Kudus. Itu loh, salah satu wali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Oh iya, dinamakan opor gosong karena ada proses bakar ayam. Soal bumbu, masih sama dengan pembuatan opor. Berbeda dengan opor lainnya, bumbu halus ini harus dimasukkan ke dalam perut ayam utuh. Kemudian diikat agar bumbu nggak tumpah, fams. Sisa bumbunya oles pada seluruh permukaan daging ayam. Lanjut, rebus deh. Fams, opor dikenal sebagai akulturasi makanan khas India kari yang dimodifikasi dengan bumbu Nusantara. Setelah matang, pisahkan ayam dari kuahnya. Lanjut deh, bakar ayam. Nah, ini yang bikin namanya opor gosong. Tapi nggak sampai gosong beneran ya, nanti rasanya malah pahit lagi. Cukup bakar sampai berwarna agak kecoklatan, fams. Kalau udah matang, tinggal potong-potong atau suwir ayamnya. Siram deh dengan kuah opor. Mantep kan? Kita geser lagi ke Bandung, fams. Kita nikmati kudapan opor ayam yang disulap jadi kue. Wah, unik nih. Bikin penasaran aja deh. Sekarang, cincang daging ayamnya dulu, biar gampang disatukan dalam adonan kue. Lalu, siapkan bumbu opor ayam. Ada campuran rempah kayak bawang merah, bawang putih, dan lada. Masukin deh daging ayam cincang tadi. Biar semua bumbu meresap paripurna, masak sampai airnya habis. Lanjut, siapkan juga adonan kue, fams. Setelah diaduk rata, bentuk adonan kue menyerupai paha ayam. Biar makin mirip paha ayam, kasih tambahan biskuit ya. Oles kuning telur pada permukaan adonan agar gak mudah pecah saat dipanaskan nanti, fams. Tinggal masak sekitar 60 menit dengan suhu 120 derajat Celcius. Nah, ini dia kue opor yang udah jadi. Ayo, dilanjut lagi ya masak-masaknya untuk persiapan lebaran. Tadinya Joy udah kasih tahu menu ketupat dan opornya. Jangan lupa kirim-kirim ke rumah saya ya. Udah 30 menit nih, saatnya Joy pamit undur diri. Saksikan terus Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Summer never felt so